kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Meskipun kita masih di rumah saja, tapi jangan sampai mengurangi semangat Anda di sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Ibu harap sudah mempersiapkan Alkitab, sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita memasuki ibadah sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan Engkau masih memberi kami kesempatan kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih di rumah saja. Tuhan yang menolong anak-anak sekolah minggu untuk boleh menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya-nya. Adik-adik yang rindu untuk bertepuk tangan, boleh bertepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat, tapi sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lebih semangat dan mengatakan bahwa hari ini kita merasa bahagia sekali karena kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Tanpa memandang di antara kita.
kan? Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab kan? Nah, persiapkan dulu ya. Oke? Nah, kalau sudah, kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Ya, salam semua, salam anak-anak yang manis, yang ganteng. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi ya. Wih, pokoknya rindunya plus. Nah, untuk kalian ya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa saling bertegur sapa. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya ya. Ibu terbayang dengan senyum kalian, dengan keringat kalian. Ya, sebelum sekolah minggu main dulu di halaman, kejar-kejaran, keringatnya udah basah kuyup, udah bau buket semua. Ya, puji Tuhan, hari ini kita ketemu dan pagi ini sebelum firman Tuhan, kita sudah banyak bernyanyi, ya, memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang manis ya, sikap yang baik, jangan main-main lagi. Ayo kita ambil sikap, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari yang kami lewati. Kami berterima kasih karena Engkau baik dan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Itu karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk sehat yang Kau beri. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hati yang mau mendengar dan hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Pimpin kami semuanya Tuhan, agar kami benar-benar boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak semua sehat semua ya, dan tetap semangat ya. Pagi ini Ibu mau cerita ya tentang kisah orang yang dia dikucilkan, ya disisihkan begitu ya. Banyak orang yang dia disisihkan atau diabaikan, mungkin dia tidak diikutkan dalam kelompok temannya, ya mungkin karena dia terlalu ya gemuk, ya apa karena rambutnya keribut. Siapa yang gemuk sini? Mungkin semua kalian udah pada gemuk semua ya. Ya gemuk, yang penting sehat, jangan malu gemuk, oke? Ya, mungkin dia terlalu gemuk, jadinya temennya nggak mau temenan sama dia. Apalagi kalau naik bis rame-rame ya, satu tempat udah habis untuk dia. Itu udah nyempit-nyempitin jadinya. Nah, jangan merasa minder. Apalagi dia tidak diikutkan, mungkin karena ya banyak ya, karena mungkin dia orang nggak punya, ya. Tapi itu semua tidak usah
Pikirkan kalau kalian menghadapi yang begituan ya. Nah, ada satu cerita, orang ini tidak disukai, ya, tidak disukai orang, dianggap dia orang yang berdosa. Nah, tapi di mata Tuhan beda, ya. Dia orangnya, tentu kalau ibu bilang orangnya pendek, semua tahu ya. Nah, oke, buka kitabnya, kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Apa judulnya? Ibu kasih waktu ya. Apa judulnya? Oke, bukan kitabnya, pelan-pelan ibu tunggu. Iya, mungkin semua udah dapat ya. Sakeus. Ya, mungkin kalau udah dengar ini, mungkin pada tahu. Oh, ibu, pasti Sakeus orangnya pendek, manja pohon ara. Ya, ibu baca pelan-pelan ya. Nah, kalian ikutin baca dari rumah. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bayangin, kaya dia. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun, ya, dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, katanya, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, itu firman Tuhan yang kita sudah dengar dan baca. Sakeus adalah bukan cerita yang baru ya, sudah sering mungkin kalian dengar, apalagi kelas besar ya, kelas kecil sudah dari TK udah dibawa mama papa ke sekolah minggu ya, udah sering dengar. Jadi tiap tahun ada cerita ya, itulah dia Sakeus ya. Dia dikenal dengan badannya yang pendek ya, sampai-sampai waktu dia ingin melihat Yesus, orang kan ramai di situ, jadi dia nggak bisa nyerusuk, dia nggak muat mau nyempit, nggak bisa. Dia ingin tahu ya, yang bagaimana sih Tuhan Yesus ini, pikirnya. Dia penasaran karena dia udah sering dengar tentang Tuhan Yesus ya. Dia banyak cerita dari orang-orang, dia dengar bagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga waktu Tuhan Yesus lewat, sebenarnya Tuhan Yesus itu cuma mau lewat kota Yeriko, karena Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Dia lewati kota Yeriko. Dan waktu dia lewat situ, karena orang udah sering dengar tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang ingin nemuin Tuhan Yesus. Jadi orang berkerumun, termasuklah Sakeus ya. Sakeus ini ya dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini suka mengut pajak ya. Kenapa dia dibenci orang? Ya, karena dia mungkin suka nagih lebih dari yang tertera yang seharusnya dibayar. Jadi mungkin dia banyak duit karena dia suka ngambil sisa. Ya, lebih-lebih dia tagih. Makanya orang nggak suka dengan dia. Nah, dikenal dengan orang yang banyak dosa, curang lah istilahnya. Dia dapat rezeki itu dengan cara yang curang, bukan semestinya. Makanya dia punya duit banyak, disebut orang kaya, tapi dibenci orang. Nah, di samping itu badannya pendek pula. Nah, bagi orang yang dibenci itu tentu dia pun merasa ya tersingkir ya. Dia pun tahu diri lah.
Nah, makanya waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia ingin tahu yang bagaimana Tuhan Yesus itu. Makanya waktu dia tidak bisa nampak, namanya orang pendek, jinjit pun kalah tingginya dengan yang lain kan. Siapa bisa jinjit yang pendek sini nih? Nah, kalau ada yang lebih tinggi dari kita, tentu kita tidak kesampaian. Nah, dia tidak kehilangan akal. Dia tidak kehilangan akal di situ. Dan apa yang terjadi? Ya, nah, dia panjat pohon ara, dia naik di situ, dia panjat, dia panjat, dia nampak, oh ini Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melewati itu pohon, nah Tuhan Yesus melihat ke atas, hai Sakeus, turunlah. Dia kaget, Tuhan Yesus kok tahu aku, dalam hatinya ya. Nah, aku hari ini mau menumpang di rumahmu. Padahal Tuhan Yesus tadinya tujuannya cuma melewati kota Yeriko. Akhirnya dia numpang di rumah Sakeus, yang nginap situ, dia mampir di situ. Ya, nah Sakeus mendengar itu, dia sukacita luar biasa. Orang yang tadinya ya tidak punya teman, dianggap orang lain, orang berdosa, kok Tuhan Yesus mau ya negur aku, katanya. Ya, kok Tuhan Yesus ini ya nggak pilih-pilih ya. Dia padahal kok orang kayak aku ini, orang berdosa ini, kok mau tinggal di rumahku, mau nginap di rumahku lagi, katanya. Nah, akhirnya orang-orang banyak yang melihat itu ya, sekeliling di situ iri. Ya, dia tidak suka, mereka tuh tidak suka melihat Tuhan Yesus itu mampir ke rumahnya Sakeus tadi. Nah, akhirnya mereka pada bisik-bisik sana sini, bisik-bisik di situ. Nah, mereka bilang, ya kok malah nginap di tempat orang berdosa, katanya ya. Nah, itu udah benar itu kayak gitu. Nah, anak-anak sekalian, ya, disitulah Tuhan Yesus mau buktikan bahwa mengasihi itu tidak pilih-pilih. Nah, ya, Tuhan Yesus orangnya mengasihi, tidak memilih siapa orang itu. Dia tidak pilih, dia mengasihi orang ini karena orang ini kaya dan suka memberi banyak, ya. Kita mengasihi teman kita karena dia suka ngasih-ngasih kita, ya. Tuhan Yesus mengasihi orang itu karena dia paling pintar, ya. Banyak orang yang aku suka teman sama dia karena dia suka ngasih-ngasih aku, gitu ya. Nah, tapi itu tidak sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga minta kita, anak-anak sekolah minggu semua, ya, berteman tanpa pilih kasih, ya. Jadi hiduplah dengan mengasihi, dengan tidak pilih kasih, ya. Mengasihi dengan tidak pilih kasih. Nah, itu tema kita hari ini, ya. Mengasihi dengan tidak pilih kasih. Nah, jadi semua kita wajib kasihi, mau dia orang susah, mau dia punya sepatu baru, mau dia badannya langsing, mau dia badannya gemuk, ya, mau dia rambutnya keribo, mau dia rambutnya lurus, karena semua orang sama di mata Tuhan, ya. Tuhan Yesus juga kan tidak pilih-pilih sama kita. Emang Tuhan Yesus nggak sayang sama kita kalau kita nilainya jelek hari ini? Nah, tentu Tuhan Yesus tetap sayang. Nah, jadi dia minta juga sama kita semua, anak-anak semua yang di rumah, yang sekolah minggu, walaupun lewat ya dari rumah, tidak bisa ketemu ibu guru di hari Minggu, ya, jangan kecewa, ya, jangan merasa udahlah, malaslah lagi hidup ini, Tuhan Yesus tuh kayaknya nggak ada lah, ya, kami kayak gini terus. Nah, jangan begitu ya. Selalu Tuhan Yesus itu ada untuk kita semua. Untuk kalian yang lagi di rumah, untuk teman-teman kalian yang jauh juga, ya, selalulah hidup, ya, selalu tulus mengasihi. Mengasihi, ingat, mengasihi dengan tidak pilih kasih. Ya, temanmu itu walaupun dia nggak punya, jangan kamu tidak temenin. Walaupun dia rambutnya agak kumal-kumal ke sekolah, jangan kamu tidak temenin.
ya dia nggak punya uang untuk bisa dandan bagus. Ya kalau kamu punya, ya bagilah. Kamu punya pita 2 di rumah, ya bagi temanmu. Bilang sama dia, nah ini kamu pakai pita hari besok ya, minggu depan ini pita untuk kamu, minggu depan kamu sisiran yang cantik, nah ini pitanya. Nah kan akhirnya dia kelihatan cantik, ya kamu pun senang temenan dengan dia kan. Nah itu mau berbagi, ya mengasihi teman ya dengan tidak pilih kasih. Nah itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi anak di sekolah minggu diharapkan hiduplah dengan penuh kasih tanpa pilih kasih. Ya, ingat ya, mengasihi tanpa pilih kasih. Itu tema cerita kita hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat dan senyum selalu. Sukacita selalu untuk kalian semua. Salam rindu dari Ibu Guru buat kalian semua yang kelas besar. Ibu udah rindu semuanya. Rindu sebut namanya. Ada Ones di situ, ada Chris, ada Stephen, ada Moti, ada Sena, pokoknya banyak lah Ibu rindu semuanya ya. Ya yang tidak disebut namanya bukan berarti Ibu tidak sayang ya, kebetulan memang itu yang Ibu selalu ingat. Mungkin kalian sering nakal gitu ya. Nah yang lain-lain tetap semangat ya, rajin berdoa, semangat terus baca Alkitabnya di rumah, rajin bantu mama papa di rumah, jangan ngesalin orang tua ya. Nah, selamat hari Minggu, itu firman Tuhan kita hari ini. Dan ayat hafalan untuk minggu depan, ya tidak usah jauh-jauh supaya kalian ingat. Ibu kasih ayat hafalannya, ya dari Lukas 19 yang tadi, ayatnya yang ke-6. Nah ingat ya, 6 ya. Ibu baca sekalian untuk kalian semua ya, dihafal ya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita ya. Ya, ingat ya, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami resapi, kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup selalu mengasihi dengan tidak pilih kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah untuk menutup ibadah ini, kita mau menyanyikan satu pujian lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sekolah Minggu, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Sudah selesai, adik-adik jangan lupa ya, jaga kesehatan di rumah, rajin cuci tangan, pakai masker, dan selalu ingat ayat hafalannya ya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang akan manusia lakukan terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Amin. Hai teman-teman, nama saya Fanya, saya dari Prasekolah teman-teman. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah manusia terhadap aku? Shalom Tante, shalom kawan-kawan. Ayat hafalan minggu ini Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih Tante. Shalom Tante, ayat hafalan minggu ini Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Shalom. Salam Ibu Guru. Ini ayat hafalan saya, Ibrani 12 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Amin. Ibrani 13 ayat 3. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih Tante, shalom. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita harus berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Teman-teman, nama saya Yose. Ayat hafalan minggu ini Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dadah.
Salam tante, salam kawan-kawan. Ayat hafalan minggu ini Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Salam tante, salam teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, salam. Guru, minggu ini saya mau menghafal ayat hafalan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Dabu guru. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Guru, nama saya Felix. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu aku dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Terima kasih Bu Guru.